perkembangan teori atom. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 4. Kami menampilkan media pembelajaran kami yang bertemakan perkembangan teori atom. Namun sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami yang pertama. Saya Putri Apriliani dengan NIM K33222081. Dan saya Ivan Pangudro dengan NIM K332255. Saya Febrina Ditya Zahyani dengan NIM K332240. Dan saya Kurnia Martani Fahira dengan NIM K33222059. Selamat menonton. Emang apa sih atom? Kata atom itu sendiri berasal dari bahasa Yunani, atomos. Atomos berarti tidak dapat dibagi-bagi. Sementara itu, pengertian atom-atom menurut para ahli juga berbeda-beda. Maka daripada itu, di sini aku mengajak kalian semua untuk mengenal awal mula perkembangan teori atom hingga sekarang. Teori atom pertama. Menurut Dalton, atom merupakan bagian paling kecil dari suatu unsur yang tidak dapat dibagi-bagi lagi. Atom sejenis memiliki sifat yang sama, sementara atom yang memiliki unsur tidak sejenis memiliki sifat yang berbeda. Dalam reaksinya, terjadi suatu penggabungan atau pemisahan atom. Yang terakhir, atom dapat bergabung dengan atom lainnya untuk dapat membentuk suatu molekul dengan perbandingan bulat serta sederhana. Ini adalah bentuk atom Dalton. Ada beberapa kelemahan dari teori atom Dalton ini loh guys. Yang pertama, atom tidak tersusun dari beberapa unsur melainkan molekul. Yang kedua, atom unsur satu dengan unsur yang lain tidak dapat dideskripsikan dengan model atom ini. Kemudian, ketiga, semua atom dari unsur yang sama namun memiliki massa yang berbeda. Yang keempat, atom Dalton masih tersusun atas partikel subatomik seperti proton, neutron, dan elektron. Dan kelima, tidak mengenal muatan dan sifat materi listrik, sehingga tidak dapat menjelaskan bagaimana cara atom dapat berikatan. Tapi terdapat kelebihan juga dari teori atom Dalton ini. Yang pertama, dapat menjelaskan hukum kombinasi kimia dengan segala kemungkinan. Yang kedua, mampu mengakui perbedaan molekul dan senyawa. Yang ketiga, berperan penting dalam perkembangan atom modern. Dasar percobaan teori atom Dalton. Ada dua percobaan yang digunakan Dalton untuk menyusun teori atomnya. Yang pertama, hukum kekekalan massa. Antoine Lavoisier menyatakan bahwa materi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, tetapi dapat mengalami perubahan dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Yang kedua, hukum perbandingan tetap, yang menyatakan bahwa perbandingan massa unsur-unsur yang bergabung membentuk suatu senyawa adalah tetap. Teori atom kedua, J.J. Thomson. Dasar percobaan teori atom ini adalah penemuan elektron menggunakan eksperimen tabung sinar katoda seperti yang ada di layar. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang eksperimennya, kamu dapat nge-scan barcode yang ada di sini ya. Apa ya hasil dari eksperimen tersebut? Ini dia hasilnya. Sinar katoda mengandung partikel-partikel bermuatan negatif. Partikel negatif tersebut pasti berada di dalam atom karena massanya jauh lebih kecil dibandingkan massa atom hidrogen, sekalipun hidrogen merupakan atom taringan. Partikel bermuatan negatif terdapat di dalam setiap atom unsur apapun. Lalu, apakah kelebihan dari teori atom ini? Kelebihan
pada teori atom Thomson adalah membuktikan adanya partikel lain yang bermuatan negatif dalam atom. Berarti atom merupakan bagian terkecil dari sebuah unsur seperti yang dikemukakan pada teori sebelumnya. Lalu, apakah di dalam teori atom ini ada kelemahannya? Tentu ada dong. 1. Thomson tidak dapat menjelaskan mengapa muatan positif dapat menahan elektron yang bermuatan negatif di dalam atom. Yang kedua, menurut Thomson menjelaskan bahwa massa atom menyebar merata di seluruh bagian atom. Namun, berdasarkan percobaan hamburan sinar alfa oleh Rutherford ditemukan fakta bahwa massa atom sebenarnya terpusat di intinya. Teori atom Rutherford. Thomson juga tidak dapat menjelaskan bagaimana peredaran elektron di dalam inti atom atom. dengan emas pada partikel alfa yang sering dikenal dengan percobaan Geiger-Marsden. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai eksperimen Geiger-Marsden, kalian bisa scan di barcode berikut ini ya. Hasil percobaan pada eksperimen Geiger-Marsden. Hasil percobaannya adalah sebagian besar massa atom yang terpusat pada suatu titik memiliki muatan atom positif, yaitu di tengah-tengah atom yang kemudian disebut dengan inti atom. Lalu, sebagian besar ruangan dalam atom merupakan ruangan kosong. Hal ini ditunjukkan oleh banyaknya partikel alfa yang diteruskan dalam percobaan Rutherford. Dan di luar inti, elektron bergerak mengelilingi inti dalam lintasan-lintasan seperti planet-planet mengitari matahari dalam sistem tata surya. Kelebihan teori atom Rutherford. Yang pertama, teori atom Rutherford mudah dipahami untuk bisa menjelaskan struktur atom yang sangat rumit. Yang kedua, bisa menjelaskan bentuk dari lintasan elektron yang mengelilingi inti atom. Yang ketiga, dapat menggambarkan gerak elektron di sekitar inti. Di samping dari kelebihan, pasti ada kelemahan. Kelemahan teori atom Rutherford yaitu: pertama, model atom Rutherford ini belum mampu menjelaskan di mana letak elektron dan juga cara rotasinya terhadap inti atom. Yang kedua, elektron ini bisa memancarkan energi ketika bergerak sehingga energi atom menjadi tidak stabil. Dan yang ketiga, atom ini tidak bisa menjelaskan spektrum garis pada atom hidrogen. Teori atom keempat, Niels Bohr. Hello guys, gak terasa nih udah lewat setengah jalan aja. Masih semangat kan ya? Oke, kalau gitu kita lanjut ke dasar percobaan Niels Bohr. Percobaan atas dasar postulat Planck tentang cahaya dan spektrum hidrogen yang terdiri dari garis-garis. Menurut Planck, cahaya merupakan paket energi yang nilainya bergantung pada frekuensi gelombangnya serta hidrogen dapat menyerap dan memancarkan cahaya dengan energi tertentu. Oke, kalau kalian masih kepo akan eksperimen spektrum hidrogen, kalian bisa scan barcode yang tersedia di samping ini. Oke, kesimpulan dari eksperimen Niels Bohr adalah elektron-elektron dalam mengelilingi inti atom berada pada tingkat-tingkat energi atau orbit tertentu. Tingkat-tingkat energi ini dilambangkan dengan N sama dengan 1, N sama dengan 2, N sama dengan 3, dan seterusnya. Tingkat energi elektron yang dibolehkan memiliki momentum sudut tertentu. Besar momentum sudut ini merupakan kelipatan dari H/2P atau NH/2P. N adalah bilangan bulat dan H adalah tetapan dari Planck. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai kelebihan dan kekurangan dari model atom Bohr. Pertama, untuk kelebihan dari model atom Bohr dapat menyampaikan dengan jelas garis spektrum pancaran atau emisi ataupun serapan dari atom hidrogen. Yang kedua, model ini memperbaiki kekurangan dari teori atom Rutherford dengan mengaplikasikan teori kuantum. Untuk kekurangan dari model atom Bohr adalah adanya penyimpangan untuk atom yang lebih besar ketimbang hidrogen. Yang kedua, tidak dapat menerangkan efek Zeeman yang terjadi ketika atom ditempatkan pada medan magnet. Yeay, jelas teori kelima, mekanika kuantum. Teori ini disempurnakan oleh seorang ahli fisika yang berasal dari Austria yang bernama Erwin Schrödinger. Beliau menjelaskan bahwa atom memiliki inti yang mempunyai muatan positif serta dikelilingi oleh elektron yang mempunyai muatan negatif.
Chadwick, yang ketiga ada Everly, dan yang keempat ada Einstein loh. Luar biasa bukan? Dari teori ini didapatlah kelebihan-kelebihannya. Yang pertama, dapat menjelaskan posisi peluang ditemukannya sebuah elektron. Yang kedua, dapat menjelaskan mengenai posisi elektron saat mengorbit. Yang ketiga, dapat mengukur perpindahan energi eksitasi serta emisi. Dan yang keempat, mampu mengidentifikasi proton serta neutron yang ada pada inti, sedangkan elektron berada pada orbit. Tapi teori ini memiliki kekurangan, yaitu satu, persamaan tersebut hanya dapat diterapkan secara eksak untuk partikel dalam kotak serta atom yang memiliki elektron tunggal. Dan yang kedua, sulit untuk diterapkan dalam sistem makroskopis dengan kumpulan atom seperti contohnya adalah hewan. Finish! So amazing guys! Proud of you! Wah, nggak terasa nggak sih udah di akhir materi. Selanjutnya kita mau ngapain sih? Kayaknya ngerjain soal asik nggak sih? Nah, kalau gitu kalian bisa scan barcode soal di slide selanjutnya selama mengerjakan. Demikianlah media pembelajaran yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. See you.